Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda tampan yang bernama Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 581 Masehi atau 10 tahun setelah tahun gajah. Usianya 10 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam pada masa jahiliyah, dia diberi nama Abdul Ammar atau hambanya Ammar, dan Abdul Ka'bah atau hambanya Ka'bah. Ia adalah keturunan dari kabilah Zuhra bin Kilab. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zuhrah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah al-Quraisy al-Zuhri. Dia juga biasa dipanggil dengan nama kunyah Abu Muhammad. Kunyah adalah sapaan yang baik, bisa juga sebagai panggilan kehormatan. Ibunda Abdurrahman bernama Syifa binti Auf Az-Zuhriyah bin Abdul Harits bin Zuhrah. Dia masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Rasulullah SAW melalui Kilab bin Murrah. Dia juga merupakan sepupu dari salah satu sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejak kecil Abdurrahman dididik dengan baik oleh sang ayah. Meskipun saat itu keluarganya tidak mengenal Islam, namun Auf, ayahnya, selalu mengajarkan Abdurrahman mengenai nilai-nilai kebaikan seperti menghormati orang lain, peduli terhadap sesama, dan rajin bersedekah. Oleh karena itu, setelah dewasa ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang ringan tangan, yaitu gemar membantu sesama dan bersedekah. Abdurrahman juga terkenal sebagai hamba yang lembut hatinya. Ia mudah terharu dan sedih bila melihat kesusahan orang lain. Oleh karena itulah ia gemar membantu, apalagi setelah ia masuk Islam. Hingga akhirnya Abdurrahman tumbuh menjadi sosok pemuda yang baik. Ia memiliki sikap toleransi yang tinggi dan juga selalu berbuat baik kepada sesamanya. Meskipun ia belum memeluk Islam, namun tidak sekalipun ia mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah pada masa itu, yaitu menyembah berhala. Hanya inilah ajaran keluarganya yang tidak ia ikuti. Hati kecil Abdurrahman selalu menolak keras untuk menyembah berhala, padahal saat itu ia masih belum mengenal Islam sama sekali. Pada saat Islam turun, ia pun langsung memeluknya tanpa ragu. Bersama dengan para sahabat lainnya, hatinya sangat yakin bahwa Islamlah agama yang paling benar. Dia pun menjadi muslim yang taat. Bahkan Abdurrahman termasuk ke dalam golongan 10 sahabat yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain baik hati, Abdurrahman juga terkenal sebagai pemuda tampan. Kulitnya berwarna putih kemerahan, rambutnya lebat berkilau. Ia selalu tampak gagah, meskipun akhirnya kakinya pincang karena terkena serangan musuh, yaitu saat ia ikut berperang bersama Rasulullah SAW membela Islam di perang Uhud. Syukurlah kecerdasan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Abdurrahman bin Auf membuatnya dapat merenungkan berbagai perilaku jahiliyah yang dilihatnya. Ia tidak habis pikir dengan apa yang mereka lakukan serta menolak untuk ikut-ikutan. Wahai paman, apa yang sedang paman lakukan? Suatu ketika Abdurrahman bin Auf bertanya kepada seseorang yang hendak pergi berdagang. Tampak orang itu sedang melakukan semacam undian dengan menggunakan anak panahnya. Aku sedang mengundi keberuntunganku.
Jika anak panah ini menyatakan bahwa aku akan beruntung hari ini, maka aku akan berangkat. Jika sebaliknya, lebih baik aku pulang saja, terang orang itu. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdurrahman bin Auf hanya bisa mengerutkan keningnya, seraya berlalu meninggalkannya. Pada tahun ke-40 setelah peristiwa serangan tentara bergajah, berhembuslah sebuah berita yang menyejukkan di Mekah. Di setiap sudut Mekah, tak henti orang-orang membicarakan berita itu. Saat itu Abdurrahman bin Auf sudah berusia 30 tahun. Apa? Muhammad Abdullah mengatakan bahwa dirinya seorang nabi. Benar? Kabarnya ia menyebarkan agama Islam, menyeru agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah. Dia sudah gila, begitu kata orang-orang mengenai Nabi Muhammad SAW pada masa-masa awal penyebaran Islam. Berita itu pun menyebar dengan cepat dan menjadi pembicaraan tokoh-tokoh dan para pemuka masyarakat di Mekah. Mereka cemas sekaligus marah, apalagi ketika kembali terdengar kabar bahwa Abu Bakar juga telah mengikuti dakwah Rasulullah SAW tersebut. Wah, ini benar-benar bahaya. Lama-lama ajaran Muhammad akan menggeser kedudukan agama nenek moyang kita. Akan tetapi berbeda dengan kaumnya. Abdurrahman bin Auf justru tertarik dan penasaran dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apalagi menurut sepengetahuannya, sosok Muhammad terkenal jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang kafir di Mekah sendiri yang memberi julukan Al-Amin kepadanya. Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar mengajaknya mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf pun langsung menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Atas ajakan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf menyatakan diri masuk Islam bersama beberapa sahabat yang lain, yaitu Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sepupunya. Masuknya Abdurrahman bin Auf ke dalam Islam terjadi sebelum Rasulullah SAW melakukan dakwahnya di rumah Arqam. Dia termasuk ke dalam kelompok As-Sabiquna Lawalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tentunya tidak mudah menjadi Muslim di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang membenci Islam. Semakin hari tekanan dan siksaan kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Banyak kaum muslimin yang disiksa. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari mereka dengan leluasa. Orang-orang kafir itu senantiasa mengintai mereka. Tidak segan-segan mereka mengancam, bahkan menyakiti. Tekanan ini juga turut dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Suatu malam saat orang-orang kafir Mekah telah lelap dalam tidur, tampak sebuah rombongan tengah mengendap-endap menuju tepi laut. Mereka adalah para sahabat yang hendak hijrah. Abdurrahman bin Auf juga ada dalam rombongan itu. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk pergi berhijrah ke Habasyah. Sesungguhnya di negeri Habasyah terdapat seorang raja yang tak seorang pun yang dizolimi di sisinya. Pergilah ke negerinya hingga Allah membukakan jalan keluar bagi kalian dan penyelesaian atas peristiwa yang menimpa kalian, ujar Rasulullah SAW. Rombongan hijrah ini berangkat pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Rombongan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan tersebut berangkat dengan menyeberangi lautan. Mereka terdiri dari 4 orang wanita dan 12 pria, termasuk Abdurrahman bin Auf. Satu persatu rombongan hijrah itu naik ke kapal yang akan membawa mereka ke Habasyah. Mereka memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat tiba dengan selamat di tempat tujuan. Hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah baru disadari oleh orang-orang kafir keesokan harinya. Mereka panik dan marah karena tidak menyangka kaum muslimin bisa lolos dari pengawasan mereka.
Mereka lalu mengikuti jejak para sahabat hingga ke tepi laut. Namun terlambat karena kapal yang membawa rombongan hijrah itu telah jauh meninggalkan Mekah. Celaka! Para pengikut Muhammad sudah pergi ke Habasyah, teriak mereka. Kekhawatiran menyelimuti hati orang-orang kafir Quraisy. Mereka takut Islam akan berkembang dengan mudah di Habasyah. Sementara itu, rombongan hijrah para sahabat telah tiba di Habasyah. Di sana mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Mereka juga diperbolehkan menetap di sana oleh pemimpin Habasyah, yaitu Raja Najasyi. 3 bulan sudah berlalu, para sahabat melewati hari-hari dengan aman dan tentram. Namun, waktu yang cukup lama itu rupanya menumbuhkan kerinduan akan kampung halaman, yaitu Mekah. Betapa gembiranya hati mereka ketika mendengar kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk agama Islam. Kabar ini kemudian membuat para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk pulang ke Mekah. Akan tetapi, alangkah terkejutnya mereka saat mereka mendapati bahwa sebagian masyarakat Mekah masih kafir seperti dulu. Ternyata kabar yang mereka terima hanyalah siasat kaum kafir semata. Keadaan di Mekah sama sekali belum aman. Bahkan kaum kafir justru semakin menunjukkan kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Siksaan dan tekanan pun begitu berat dirasakan, terutama pada mereka yang melakukan hijrah sebelumnya. Keadaan yang tidak aman di Mekah akhirnya memaksa Abdurrahman bin Auf untuk hijrah kembali ke Habasyah. Hijrah kali ini tidak semudah sebelumnya, sebab kaum Quraisy sudah meningkatkan kewaspadaan mereka. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman dan para sahabat lainnya dapat tiba dengan selamat di Habasyah. Saat datang perintah Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dan para sahabat lainnya berangkat ke sana. Itu artinya Abdurrahman bin Auf telah melakukan 2 kali hijrah, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. Di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan seorang dari kalangan Ansyar. Mereka Sa'ad bin Rabi' al-Ansyari. Sa'ad adalah orang terkaya di Madinah kala itu. Persaudaraan itu pun terjalin kuat di antara keduanya. Suatu hari Sa'ad menemui Abdurrahman bin Auf. Dia berniat menawarkan hadiah sebagai tanda cintanya pada saudaranya itu. Saudaraku, aku punya 2 kebun dan 2 istri. Pilihlah kebun mana yang kau sukai dan istri mana yang kau mau. Aku akan melepaskannya agar bisa menjadi milikmu, ujar Sa'ad. Mendapat tawaran dari saudaranya, Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus. Terima kasih saudaraku, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Jika tidak keberatan, tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar. Penolakan itu dilakukan karena Abdurrahman bin Auf pantang menerima pemberian orang lain. Meski saat itu dia belum kaya, dia sudah beranggapan bahwa tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Lagi pula, Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang. Bahkan ia juga terkenal sebagai salah satu pedagang sukses di Mekah sebelum ia hijrah ke Madinah. Saat kemudian menunjukkan sebuah pasar di Madinah kepada Abdurrahman bin Auf. Pasar itu bernama Pasar Bani Qainuqa. Berbekal uang modal pinjaman dari Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman pun mulai berdagang di pasar Bani Qainuqa. Kepiawaiannya dalam berniaga membuatnya dapat mengembalikan modal dalam waktu singkat. Bahkan dia sudah dapat menabung dari hasil keuntungannya berdagang. Rencananya tabungan itu akan digunakan untuk menikahi seorang wanita Ansyar. Setelah tabungannya dirasa cukup untuk biaya menikah, Abdurrahman bin Auf pun datang menghadap Rasulullah SAW.
Melihat wajahnya yang berseri dan mencium bau tubuhnya yang wangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menduga bahwa Abdurrahman bin Auf hendak menikah. "Wahai Abdurrahman bin Auf, apakah engkau akan menikah?" "Benar ya Rasulullah," jawab Abdurrahman dengan wajah tersipu. "Berapa mahar pernikahan yang engkau persiapkan?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. "Emas sebesar biji kurma ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyarankan Abdurrahman bin Auf agar mengadakan pesta pernikahan. Hal itu bertujuan untuk memberitahu orang-orang perihal pernikahan Abdurrahman bin Auf. "Adakanlah pesta perkawinan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkahi pernikahanmu dan hartamu," nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun mengangguk setuju. "Baik ya Rasulullah." Akhirnya pernikahan Abdurrahman bin Auf pun dilaksanakan. Meski menikah dengan pesta yang sederhana, tetapi berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf memperoleh keberkahan dalam hartanya. Hingga ia kemudian hari dia menjadi orang terkaya di Madinah. Sudah beberapa hari Abdurrahman bin Auf tampak gelisah. Sepertinya ada hal berat yang sedang difikirkannya. "Wahai suamiku, ada apa?" tanya istri Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa dia sedang pusing memikirkan hartanya yang begitu melimpah. Harta itu membuatnya tidak tenang dan sulit tidur. Istri Abdurrahman bin Auf kemudian memberi saran kepadanya, "Bagaimana kalau hartamu dibagi 3? Sepertiganya engkau gunakan untuk melunasi utang saudara seimanmu, sepertiganya lagi untuk memberi mereka pinjaman, dan sepertiganya lagi untuk modal perniagaanmu." Abdurrahman bin Auf mengangguk setuju. Dia pun melaksanakan saran istrinya. Dia menjadi orang yang sangat gemar bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta Abdurrahman bin Auf memang sangat banyak. Kegemarannya berinfak bukannya membuat hartanya berkurang, malah semakin bertambah. Banyaknya harta itu seringkali menyusahkan hatinya dan membuatnya menangis. Pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa sahabat ke rumahnya. Dia lalu menjamu mereka dengan roti dan daging. Ketika mangkok berisi makanan itu diletakkan, tiba-tiba Abdurrahman menangis. "Wahai Abu Muhammad, mengapa engkau menangis?" tanya seorang sahabat. Abdurrahman bin Auf mengusap air matanya. "Makanan itu membuatku teringat kepada Rasulullah. Rasulullah telah meninggalkan dunia tanpa pernah merasa kenyang. Begitu juga keluarga beliau," jawab Abdurrahman bin Auf. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa. Ketika dihidangkan baginya makanan untuk berbuka, dia malah menangis, padahal ia seharian menahan lapar. Mus'ab bin Umair terbunuh dalam perang Uhud, padahal dia lebih baik dariku. Dia dikapani dengan sehelai kain yang jika ditutup kepalanya, tampaklah kakinya. Bila ditutup kakinya, tampaklah kepalanya, kata Abdurrahman bin Auf dengan nada sedih. Abdurrahman bin Auf terisak. Para sahabat pun turut terharu melihatnya. Hamzah telah terbunuh padahal dia lebih baik dariku. Lalu sekarang dibentangkanlah untuk kita dunia dengan selebar-lebarnya. Aku takut seandainya semua ini adalah nikmat yang disegerakan hanya untuk di dunia saja hingga kita tidak memiliki apa-apa di akhirat nanti. Lanjut Abdurrahman. Perlahan Abdurrahman pun bangkit dan meninggalkan makanan yang sudah dihidangkan untuknya. Betapa berat baginya untuk menyantap hidangan lezat yang sudah tersedia di meja makan itu. Masya Allah, betapa indah teladan yang ditunjukkan Abdurrahman bin Auf. Harta yang melimpah tidak membuatnya bangga dan terlena. Justru dia begitu khawatir harta itu akan menjauhkannya dari kesenangan di akhirat. Itu pula yang membuatnya menangis menjelang akhir hayatnya. Aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ini.
ujarnya sambil berurai air mata. Begitulah Abdurrahman bin Auf. Dia tidak dikendalikan oleh hartanya, melainkan sebaliknya. Dia dikenal sebagai pedagang sukses yang sangat dermawan. Dari hari ke hari, Abdurrahman bin Auf semakin sukses berdagang. Hartanya terus bertambah dan semakin melimpah. Bahkan Abdurrahman terkenal sangat kaya karena bisnis perdagangannya sangat sukses. Saking suksesnya Abdurrahman dalam berdagang sampai-sampai ia merasa apapun bisa menjadi uang. Sampai-sampai Abdurrahman pernah berkata, "Seolah-olah kalau aku mengangkat batu dan berharap batu itu menjadi emas dan perak, maka akan terjadi." Ujarnya, melihat begitu mudahnya ia memperoleh harta. Kesuksesan Abdurrahman dalam berdagang bukan semata kerja kerasnya saja, namun juga karena ia sangat cerdas dan merencanakan strategi berdagang. Pada saat Abdurrahman memulai usahanya kembali di Madinah dengan uang pinjaman dari Sa'ad bin Rabi' al-Ansori, ia pun memulai usahanya kembali dari nol. Saat itu modal yang ia dapatkan ia belanjakan untuk membeli minyak samin dan keju. Kedua barang dagangan tersebut menurut pengamatan Abdurrahman adalah dua bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat Madinah. Bukan hanya itu saja, Abdurrahman juga tahu bagaimana cara mendapatkan barang-barang dagangannya, juga proses pengirimannya, supaya ongkos yang dikeluarkan jauh lebih murah dan prosesnya pun mudah, sehingga ia bisa menjual barang-barangnya dengan harga yang sangat pantas, bahkan lebih murah. Selain itu, Abdurrahman juga pandai menentukan kualitas barang yang bagus, sehingga barang yang ia jual sudah terjamin kualitasnya. Jika ada yang kurang baik, ia akan segera memberitahukannya atau menggantinya dengan yang baik, sehingga pembeli tidak ada yang merasa tertipu atau rugi. Kesuksesan itu sama sekali tidak menjadikan Abdurrahman bin Auf lalai dan gemar menumpuk harta. Sebaliknya, limpahan harta yang diperolehnya itu diiringi dengan kegemarannya bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegemarannya bersedekah itulah yang kemudian membuatnya dijuluki Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Kesuksesan yang diperoleh Abdurrahman bin Auf tidak lepas dari kehati-hatiannya dalam berdagang. Dia juga tidak menikmati sendiri keuntungan yang ia dapat dari berdagang, melainkan dibagi-bagikan kepada sanak saudaranya, teman-temannya, dan untuk membiayai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu Abdurrahman bin Auf selalu memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sedekah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melipat gandakan pembayaran sebagai balasan atas apa yang telah dipinjamkannya. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf menjual tanah seharga 40.000 dinar. Hasil penjualan itu kemudian dibagi-bagikannya kepada semua masyarakat di Bani Zuhrah, para istri Rasulullah SAW, dan para fakir dari kalangan kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf juga pernah memberikan bantuan sejumlah 500 kuda untuk pasukan kaum muslimin. Dia juga memberikan sebanyak 1.500 unta pada kesempatan yang lain. Ketika meninggal, Abdurrahman bin Auf mewasiatkan sebanyak 50.000 dinar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masing-masing 400 dinar untuk para pejuang perang Badar yang masih hidup. Khalifah Utsman bin Affan turut mendapatkan bagian itu. Harta Abdurrahman adalah halal dan bersih, dan menikmati harta tersebut menjadi kesembuhan dan keberkahan, ujar Utsman. Mengenai alasan mengapa dia tetap mengambil bagian yang diwasiatkan Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, luar biasa sifat dermawan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf. Sifat itulah yang membuat hartanya berkah dan terus bertambah. Suatu hari, tampak dari kejauhan kepulan debu padang pasir bergumpal-gumpal. Gumpalan debu itu tampak pekat dan membubung tinggi, seperti hendak terjadi badai pasir saja. Hal ini mengundang perhatian masyarakat Madinah. Banyak dari mereka bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi. Mereka mengira badai pasir akan segera tiba. Penduduk Madinah pun dirundung kecemasan. Debu tebal kian mendekati Madinah. Lamat-lamat terdengar debu langkah kaki hewan tunggangan.
seolah sepasukan berunta mendekati Madinah. Penduduk Madinah pun semakin bertanya-tanya dan cemas. Mungkinkah pasukan musuh hendak menyerang Madinah? Hingga akhirnya perlahan terlihat sosok-sosok bayangan dari balik kepulan debu tebal itu. Tidak lama kemudian tampaklah serombongan kafilah yang jumlahnya begitu banyak. Ternyata kafilah dagang tersebut adalah milik Abdurrahman bin Auf. Mereka baru saja kembali dari negeri Syam membawa barang banyak. Rupanya perdagangan Abdurrahman di Syam menuai kesuksesan yang gemilang. Ia untung besar sehingga sepulangnya dari Syam ia membawa banyak sekali kafilah untuk membawa barang-barang dagangannya dari Syam. Saking banyaknya kafilah yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf sampai gemuruh suara unta yang membawa barang-barangnya terdengar jelas oleh para penduduk Madinah. Saat rombongan kabilah Abdurrahman mendekati Madinah, masyarakat pun semakin banyak berdatangan demi melihat apa yang terjadi. Bahkan suara gemuruh itu sampai terdengar oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara apa itu? Tanya Aisyah kepada seseorang di dekatnya. Itu suara kafilah dagangan Abdurrahman bin Auf, jawab orang tersebut. Satu kafilah saja sampai menyebabkan keramaian seperti ini, tanya Aisyah tidak percaya. Ya wahai Ummul Mukminin, Abdurrahman membawa sekitar 700 ekor unta untuk membawa barang dagangannya, seru seseorang. Sejenak Aisyah tercengang mendengarnya. Ia pun mencoba memastikan. Ternyata benar rombongan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf itu terdiri dari 700 unta yang berjalan beriringan, sehingga unta memuat barang dagangan yang akan dijual. Aisyah geleng-geleng kepala melihat kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam berdagang. Betapa suksesnya Abdurrahman dalam bisnisnya. Harta yang dimiliki Abdurrahman begitu melimpah ruah. Kemudian Aisyah teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin mengenai Abdurrahman sampai di telinga Abdurrahman sendiri. Segera saja ia menyedekahkan semua harta pada kabilah yang dia bawa dari Syam. Semua penduduk Madinah mendapatkan bagian-bagiannya dengan adil. Subhanallah, kebiasaan Abdurrahman bersedekah membuat hartanya menjadi berkah dan ia pun mendapatkan jaminan masuk surga. Jadilah dia sahabat yang kaya baik di dunia maupun di akhirat. Merasa tidak cukup dengan dakwah harta dari hasilnya dalam berdagang, Abdurrahman bin Auf juga mendampingi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai peperangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat perang Badar, Abdurrahman bin Auf berhasil menjadikan Umayyah bin Khalaf sebagai tawanan. Aku tidak akan selamat jika Umayyah selamat, tekad Abdurrahman bin Auf sebelum berhasil menangkap Umayyah. Abdurrahman bin Auf juga menunjukkan mana yang namanya Abu Jahal. Dua orang pemuda muslim bertanya kepadanya dalam sebuah peperangan. Kedua pemuda itu begitu bersemangat ingin membinasakan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Paman, tunjukkan kepada kami mana yang bernama Abu Jahal, bisik salah satu pemuda. Apa yang akan kalian lakukan? Tanya Abdurrahman bin Auf. Kami akan membunuhnya, Paman. Abdurrahman bin Auf takjub mendengar perkataan kedua pemuda itu. Tidakkah kalian lihat? Itulah orang yang bernama Abu Jahal, ujar Abdurrahman. Kedua pemuda itu lalu mendatangi Abu Jahal dan menyerangnya dengan pedang hingga dia terbunuh. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman bin Auf dan pasukan Islam di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kemenangan gemilang dalam perang Badar. Kaum kafir tidak terima atas kekalahan mereka saat perang Badar. Mereka berencana membalas kaum muslim saat perang Uhud. Mereka lalu mempersiapkan bala tentara yang lebih banyak serta persiapan yang lebih matang dari sebelumnya. Ketika pasukan muslim terdesak, Abdurrahman bin Auf tetap setia mendampingi Rasulullah SAW. Ditebaskannya pedang di kesana dan kemari. Al-Harits bin Sammah hendak berlari untuk membantu Abdurrahman bin Auf,
ketika Rasulullah SAW datang kepadanya. "Wahai Harits, apa kau melihat Abdurrahman bin Auf?" "Benar ya Rasulullah, sesungguhnya dia dilindungi oleh para malaikat," ujar Rasulullah SAW. Al-Harits pun melanjutkan niatnya untuk membantu Abdurrahman bin Auf. Setibanya di sana, dia melihat 7 orang tentara Quraisy sudah tewas di hadapan Abdurrahman bin Auf. "Apa kau yang membunuh mereka semua?" tanya Al-Harits. "Yang seorang dibunuh oleh Artah bin Surahbil, yang 2 aku, sedang yang 4 orang aku tidak tahu," jawab Abdurrahman bin Auf. Al-Harits mendengarnya dengan takjub. Dia melihat sendiri bukti dari perkataan Rasulullah SAW bahwa Abdurrahman bin Auf dibantu oleh malaikat. Akibat perang tersebut, Abdurrahman bin Auf mengalami 21 luka di tubuhnya, salah satunya mengenai betisnya, sehingga menyebabkan jalannya pincang. Sebagian gigi depannya pecah, sehingga dia sulit berbicara hingga akhir hayatnya. Sudah beberapa hari Abdurrahman bin Auf sakit keras. Dia merasa bahwa sebentar lagi ajal akan segera menjemputnya. Istri Rasulullah SAW Aisyah datang menjenguk Abdurrahman bin Auf. Dia menawarkan kehormatan kepada Abdurrahman atas segala jasa yang telah dilakukannya, sebuah penghargaan yang belum pernah ditawarkan kepada sahabat lainnya. "Wahai Abdurrahman, jika tidak keberatan, aku akan meminta orang-orang untuk menguburkanmu di halaman rumah kami setelah engkau meninggal nanti. Kuburanmu akan berdampingan dengan makam Rasulullah SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab." Abdurrahman bin Auf merasa tersanjung dengan tawaran itu, namun dia menolaknya karena merasa dirinya sangat jauh jika dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Dia lebih memilih dikuburkan di dekat makam sahabat dekatnya Utsman bin Maz'un. "Kuburkan saja jenazahku di samping makam Utsman bin Maz'un. Dulu kami pernah berjanji untuk dikuburkan bersebelahan setelah mati," ujar Abdurrahman bin Auf. Maut sudah semakin mendekat. Nafas Abdurrahman bin Auf mulai tersengal-sengal. Seketika itu tampak air mata mengalir di pipinya. "Sesungguhnya aku takut tertahan untuk berjumpa sahabat-sahabatku karena banyaknya harta yang aku miliki." Rupanya dia menangis karena takut hartanya akan membuatnya terpisah dari para sahabatnya di akhirat nanti. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 262. Sebelum meninggal, Abdurrahman bin Auf berpesan agar memberikan hartanya 400 dinar kepada para pejuang perang Badar yang masih hidup. Ternyata jumlah mereka yang masih hidup sekitar 100 orang, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Abdurrahman bin Auf juga berpesan agar sebagian hartanya untuk dihadiahkan kepada para istri Rasulullah SAW. "Semoga Allah memberinya minum dari mata air salsabila di surga," ujar Aisyah mendoakan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Dia meninggal pada usia 75 tahun. Jenazahnya disolati oleh banyak kaum muslimin dan para sahabat lainnya, termasuk Khalifah Utsman bin Affan, diiringi oleh Ali bin Abi Thalib dan diusung ke pemakaman Baqi oleh sepupunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikianlah cerita kisah Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.